Pace bene, hari ini saya berpikir tentang Paus Benediktus. Beristirahatlah ia dalam damai. Saya sebelumnya tidak berniat membuat video ini, tetapi saya membaca bacaan untuk hari Senin tanggal 2 Januari. Menarik, ada hubungannya dengan apa yang saya pikirkan tentang Paus Benediktus. Kepada Yohanes Pembaptis ditanyakan satu pertanyaan, siapakah engkau? Mengapa engkau membaptis padahal kau bukan Mesias? Lalu Yohanes Pembaptis dengan sadar berkata, bukan aku yang kalian tunggu. Saya membaptis dengan air, tetapi dia membaptis dengan Roh Kudus. Saya hanya mempersiapkan jalan, bukan saya nomor satunya. Mengapa bacaan ini untuk saya menarik untuk dibahas dalam hubungan dengan Paus Benediktus almarhum? Paus Benediktus setelah resign dari perannya sebagai paus aktif, tidak muncul sebagai orang dengan post power syndrome yang mengkritik-kritik pemerintahan aktif. Oh, gereja itu harus begini. Tidak ada pernyataan-pernyataan yang terkesan kontroversial dengan pemerintahan aktif. Katakanlah pemerintahan aktif, pelayanan aktif dari Paus Fransiskus. Dia masih dikenal orang sebagai paus. Dia masih punya potere. Meskipun tidak secara legal. Dia masih dipandang orang sebagai paus. Meskipun dengan gelar paus emeritus. Tetapi dia tidak menggunakan peran itu untuk mengatakan, hei, saya juga tahu gereja ini. Saya juga punya pandangan tentang gereja ini. Gereja ini harusnya begini dan begini. Tidak. Tetapi dia in silencio. Sampai pada kematiannya. Dan ada kutipan saya lihat bahwa kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum dia meninggal, Yesus, aku mencintai engkau, ich liebe dich. Dia berbicara tentang imannya. Dan banyak orang berkata bahwa dia akhirnya hidup sebagai seorang mistik, seorang yang memusatkan perhatiannya benar-benar pada yang ilahi. Tidak gampang itu untuk mengontrol post power syndrome-nya. Itu banyak terjadi di rumah, di negara. Kalau mau lebih besar, orang yang pernah aktif dia akan mencoba memberi masukan. Dia akan, kalau masukan positif bagus, tapi ini mengkritik banyak. Ini tidak. Dan orang lain yang tidak siapa-siapa di dalam gereja berani mengkritik-kritik. Tapi dia yang apapun kata-katanya sedikit banyak akan didengar orang, memilih untuk menempuh jalan sunyi. Tanggal 2 Januari jenazahnya akan mulai ditempatkan di Basilika San Pietro, dan orang diizinkan untuk mengunjunginya dari pukul 9 sampai 7 malam. Tanggal 3 dan 4 bisa dari pukul 7 sampai jam 7 malam. 7 pagi sampai 7 malam. Dan 5 Januari akan diadakan misa requiem. Pesonanya mungkin tidak pesona dalam level manusiawi, duniawi. Tidak secerah para paus sebelumnya yang dianggap sangat besar, sangat berpengaruh, membuat keputusan-keputusan hebat. Tetapi bila dicermati karya-karyanya terutama, dia juga sangat penting tulisan-tulisan itu untuk dikenali. Karena kita sekarang terlalu banyak membahas kemanusiaan sampai lupa berbicara tentang Allah. Memang bukan dua hal yang benar-benar berbeda, tetapi harus dikatakan bahwa kita bisa mengenal Allah dengan kehadiran Kristus. Maka tulisan-tulisan Paus Benediktus yang berbicara tentang Kristus kiranya hal yang sangat penting. Dan itu diucapkan juga oleh Paus Fransiskus dengan berkata, harus kita katakan bahwa teologi-teologi yang diungkapkan oleh Paus Benediktus
masih sangat relevan untuk dibicarakan dalam gereja masa kini. Supaya gereja masa kini tidak kehilangan identitasnya. Karena dalam kesempatan lain ada khotbah yang mengatakan, kalau berbicara tentang kebaikan, berbuat baik kepada orang lain, di luar kekristenan pun banyak melakukan itu. Tetapi menjadi Kristen berarti berbicara tentang Kristus yang lahir, mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Berbicara kebaikan dalam terang Kristus. Dan tulisan-tulisan Benediktus membahas tentang terang ini. Oke. Sebagai paus, banyak juga hal yang waktu itu menuai kontroversi. Keputusan-keputusan yang diambil ketika dia menjadi paus. Banyak keputusan, bukan banyak, ada beberapa keputusan atau pernyataan dari Paus Benediktus yang juga menuai kontroversi. Dalam arti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi terlepas dari itu, pasca pelayanannya sebagai paus aktif di dalam gereja, cara dia menjalani hidupnya, dan bagaimana hidupnya berakhir, sungguh menjadi sebuah inspirasi untuk hidup dalam kesetiaan, ketaatan, dan pentingnya keheningan. Dan ini unsur yang hilang, yang pudar, mungkin lebih baik istilah pudar dipakai. Ada tetapi tidak cukup terang lagi untuk hidup dalam kesetiaan, ketaatan, dan pentingnya dalam keheningan. Karena dunia sekarang terlalu berisik dengan kritik-kritik yang tidak selalu membangun. Ada saya lihat itu saluran pewartaan yang dibuat oleh orang Katolik berbicara tentang gereja, tetapi berusaha untuk tampak kritis, malah kesannya membuat provokasi. Oke. Memang perlu ditajamkan mata rohani, tetapi dengan cara yang memang sama-sama ingin membangun gereja, kiranya diusahakan. Nah, bacaan hari ini berbicara untuk besok tanggal 2 Januari berbicara tentang pernyataan Yohanes Pembaptis yang mengenal dirinya. Siapakah engkau? Benediktus mengenal dirinya. Dia tidak memposisikan dirinya sebagai nomor 1 melulu. Dia siap untuk menjadi nomor 2. Bahkan untuk tidak punya nomor, tetapi bertekun dalam imannya. Pace bene.